ya ini, please don't buy it gitu. Kan kadang kita jadi penasaran gitu ya, apaan sih ini, memainkan rasa emosional juga gitu kayak biasanya orang kan memaksa misalkan ada tulisan kayak jangan diklik, jangan dibaca. Biasanya orang malah jadi apaan sih, apa sih, jadi penasaran gitu. Kayak ini nih contohnya yang curiosity ini. Nah, ini ada beberapa aspek dari psychological triggers. Curiosity ini bisa jadi salah satu contoh tadi yang jangan diklik, jangan dibeli kayak gitu-gitu. Jadi apa sih curiosity? Kopi yang bisa membangkitkan rasa penasaran bagi konsumen gitu. Jadi kayak yang biasanya manusia kalau dibilang jangan dibeli malah penasaran ya kan, jangan diklik malah diklik, jangan rumput jangan diinjak malah diinjak ya kan. Kayak gitu-gitu sih. Terus ada promises, yaitu kopi baiknya harus bisa menjanjikan atau meyakinkan target konsumen. Contohnya adalah yaitu kalau tagline dari Tabu, aku tadi sharing, tidak lagi tabu. Jadi bisa menjanjikan atau meyakinkan target konsumen, tapi jangan menjanjikan apa tapi nggak sesuai realisasinya ya teman-teman. Jadi nanti kan kalau gitu konsumen juga bakal kecewa gitu. Baiknya kita harus menjanjikan ya, memberikan yang sesuai dengan apa yang kita janjikan gitu kan. Lalu yang ketiga adalah social proof. Social proof adalah memberikan bukti sosial atau testimoni untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga menimbulkan FOMO effect. Contohnya itu misalkan lebih dari 3.000 orang sudah berpartisipasi. Nah, kayak gitu. Atau misalnya biasanya kita lihat nih kayak di Ruang Guru atau Skill Academy misalkan, atau Revoyu mungkin ya, Revoyu misalkan kayak lebih dari 3.000 peserta atau 300 peserta sudah bekerja di sini atau berpartisipasi, terus ada kayak logo-logo kantornya gitu atau brandnya yang kerja sama mereka. Nah itu salah satu contohnya dari social proof itu gitu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen sehingga menimbulkan FOMO effect. FOMO effect itu jadi kayak oke, ternyata belajar di situ bisa, udah banyak ya orang belajar di situ, udah gitu alumni situ bisa kerja tembus di situ gitu. Jadi kan pengen nih, aku pengen ikutan kelasnya kayak gitu-gitu. Lalu selanjutnya adalah halo effect. Halo effect adalah memberikan pengaruh atau efek dari citra positif, contohnya endorsement oleh influencer nih. Untuk memberikan citra positif. Apa sih contohnya apa? Kayak misalkan Ruang Guru sama Iqbal atau Kuiper sama Maudy Ayunda. Nah, itu tuh salah satu contoh dari halo effect untuk memberikan citra positif dari brand. Lalu selanjutnya adalah mirror neurons. Nah, mirror neurons itu apa? Kopi dapat menimbulkan rasa empati dan menulis cerita yang mengkaitkan memori yang terkait dengan diri atau pain point atau hal yang menyakitkan. Contohnya tuh kayak iklan-iklan yang menyentuh. Nah, biasanya tuh iklan yang ada di Thailand tuh contohnya. Iklannya apa yang menyentuh, tapi gak nyambung sama brandnya. Tapi ya itu contohnya. Contoh dari psychological trigger yaitu dia pakai psychological trigger, salah satunya yaitu mirror neurons. Terus selanjutnya ada scarcity atau kelangkaan. Itu bagaimana kopi dapat memancing orang untuk melakukan suatu hal. Contohnya, hanya 4 hari, terbatas, kayak gitu-gitu. Hanya untuk 3 orang pertama, hanya hari ini. Nah, itu untuk menimbulkan rasa urgensi. Jadi kayak meminimalisir, mengurangi orang untuk menunda-nunda untuk membeli sesuatu atau melakukan sesuatu gitu. Itu kan nggak ada kata lagi kayak nanti aja, masih lama kayak gitu, nggak ada kata kayak gitu karena ya ada urgensinya, misalkan cuma hari ini kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kemampuan dasar menulis. Nah, jadi kalau menurut aku ini kemampuan dasar menulis tuh nggak harus dimiliki sama seorang penulis aja ya, nggak sama copywriter atau content writer aja gitu. Tapi kalau menurut aku untuk semua, baik itu akunting atau HR atau semua, kayak menurut aku wajib sih untuk punya ini gitu. Yang pertama adalah kemampuan berbahasa, yaitu memiliki kosakata yang banyak agar kata yang digunakan bisa bervariatif dan unik dan bisa membuat wording yang baik. Penggunaan tanda baca dan tata bahasa yang baik pun wajib dimiliki oleh seorang penulis. Nah, kan kita udah belajar tuh dari SD bahasa Indonesia sampai kuliah kita belajar bahasa Indonesia. Nah, yuk saatnya kita coba praktekin apa yang udah kita pelajarin itu ya di sini di dunia kerja gitu, kayak dari hal simpel dari penggunaan huruf kapital, tanda baca dan lain sebagainya gitu kan. Lalu yang selanjutnya adalah storytelling. Storytelling adalah kemampuan bercerita dengan baik sehingga pesan bisa tersampaikan kepada audiens. Selain itu, bermanfaat juga untuk dapat meningkatkan engagement. Nah, aku banyak typo di sini ya, bikin gitu. Nanti proofreading itu berarti sangat-sangat perlu gitu ya, karena aku nih bikinnya dadakan banget sih. Oke,
Selanjutnya ada menulis dengan empati dan untuk manusia. Nah, menempatkan diri di posisi target gitu. Nah, contohnya yang tadi lagi, kayak kita nulis untuk siapa, riset, misalkan untuk emak-emak gitu. Ya, jangan pakai kata-kata cus, kui gitu, karena nggak masuk gitu buat mereka gitu. Lalu ada proofreading, nah yang tadi aku banyak salah, ini aku masih jujur aku masih banyak kurang sih. Kayak memastikan bahwa kopi yang sudah dibuat benar sebelum nantinya dipublikasikan. Nah, baik itu misalnya kalau aku caranya dengan cara membaca ulang apa yang udah aku bikin, tulisan yang udah aku bikin. Udah gitu aku baca keras pakai suara biar aku tahu tanda bacanya sudah tepat atau ada kata-kata yang kurang enak bisa aku langsung ganti. Setelah itu aku minta masukan dari temen atau keluarga gitu tentang misalkan tulisan ini udah enak gak sih dibaca terus kayak tanya apa sih yang bisa kamu pesan yang bisa kamu dapat dari tulisan itu gitu maksudnya biar menyamakan persepsi biar oke, tulisan aku bikin tuh udah sama gitu udah tersampaikan pesan yang aku mau gitu. Wajib banget ya ini teman-teman proofreading. Lalu nih terakhir nih ada some tips nih dari kelas-kelas yang pernah aku dapet gitu aku masih mendapatkan beberapa tips yaitu adalah membuat kalender konten. Katanya tuh kita tuh untuk bisa membuat konten yang baik kita harus membuat kalender konten gitu kan. Kenapa sih kita harus membuat kalender konten? Agar lebih bisa terorganisir gitu kan. Terus memudahkan dalam koordinasi antar tim, juga mengetahui konten mana yang menarik. Nah, lebih terorganisir maksudnya jadi kita biasanya nanti ada kayak misalkan aku suggest konten A dipublish di tanggal sekian. Terus nanti temanku misalkan suggest konten B dipublish tanggal sekian. Nah, kan lebih transparansi dan lebih terorganisir rapi juga gitu. Terus koordinasi juga jadi entertain jadi lebih mudah gitu kayak lebih transparan gitu. Oh, oke, nanti mau ada konten ini mungkin ada masukan atau lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah mengetahui konten yang mana yang menarik. Nah, nanti kan kita udah upload tuh beberapa konten, posting beberapa konten, nanti kita dapat insight, terus kita tahu juga gitu ada datanya. Oke, konten yang menarik, yang banyak dilihat, atau banyak yang di-like, atau banyak yang di-share, atau interaksinya banyak, itu tuh konten yang model gimana gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa bikin konten yang serupa gitu kan. Nah, yang kedua adalah menulis ide apapun yang muncul. Ini terdengar maybe sound so cliche gitu ya, tapi menurut aku ini bener sih, maksudnya sangat membantu gitu. Untuk aku pribadi gitu kan, aku kadang suka menghadapi writer's block gitu, bingung menulis apa. Tapi ya itu gitu, dengan aku sebelumnya udah menulis apapun ide-ide yang muncul gitu, kayak kata-kata yang muncul gitu, aku punya apa sih kayak bank kata gitu-gitu. Nah, jadi dari situ tuh aku bisa gunain itu, manfaatin itu. Ya mungkin ketika ide itu muncul nggak berguna gitu ya, maksudnya yang belum bisa langsung dipakai. Tapi ya mungkin bisa dipakai di nanti di project selanjutnya atau di kerjaan selanjutnya gitu. Jadi wajib banget sih ini menulis ide apapun yang muncul, like apapun yang random juga, yang gak jelas juga tulis aja gitu saran aku. Itu sangat membantu. Yang ketiga adalah membuat konten yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi kita yang tadi balik lagi, kita harus buat konten yang menjawab permasalahan yang ada yang dihadapi oleh audiens. Jadi kita harus tahu dulu nih masalah apa yang dihadapi oleh audiens. Dan kita bisa ngelis masalah-masalah apa yang dihadapi oleh audiens gitu kan. Terus nanti dari situ kita bisa bikin konten yang untuk menjawab permasalahan itu gitu. Lalu yang keempat adalah deliver your quality. Oh, typo again guys. Nah, jangan clickbait. Karena kita sering nih biasanya muncul di YouTube thumbnailnya yang apa, isinya apa, itu kan akan membuat pembaca atau konsumen atau target audience kecewa ya kan. Jadi usahain bikin, jangan mentang-mentang pengen banyak yang ngeklik gitu. Jadi kita bikin headline yang clickbait aja deh, jangan gitu sih. Kita harus tetap memprioritaskan kualitas gitu dari konten kita gitu. There's so many ways sih caranya biar orang mau ngeklik itu tanpa clickbait gitu. Lalu yang kelima ada stay focus and be brief, yaitu kita harus bisa bikin konten yang singkat, padat, dan jelas. Juga fokus gitu, jadi jangan di awal bahas tentang stoicism, bawahnya bahas K-pop gitu, kan gak nyambung gitu ya. Kecuali kalau emang ada apa ya kayak irisan-irisan dari
kedua itu gitu ya, itu masih oke gitu. Terus satu lagi sih tambahan, harus konsisten juga gitu. Misalkan di satu akun ngebahas tentang psikologi psikologi gitu, ya harus bahas tentang psikologi gitu, jangan jadi bahas film ya, kecuali kalau filmnya tadi lagi irisan yang masih membahas tentang psikologi gitu, diangkat dari sudut pandang psikologi, itu masih oke. Tapi kalau kita bahas jauh gitu ya, itu kan kayak kita bingung jadinya, audiens ini tuh ini tuh akun ini tuh mau bahas apa sih sebenarnya, kan jadi nggak konsisten dan nggak enak juga gitu, kurang profesional juga gitu, kayak segala diambil gitu kan. Oke. Oke, dari aku gitu sih guys. Jadi sedikit sharing dari aku, mumpung aku masih ada apa ya, masih ada materi ini gitu bekas tuh kemarin-kemarin tadi aku sih baru saja tadi sharing sama Tabu ID, teman-teman Tabu. Oke, mungkin kalian bisa mulai praktekin dan mungkin kalian bisa klik juga gitu, visit blog aku. Di situ ada beberapa materi-materi rangkuman aku tentang copywriting atau content writer, yang bisa bermanfaat itu yang udah aku rangkum. Tapi baru sedikit sih, jadi kayak setiap minggunya ada. Cuman aku udah 2 minggu belum upload lagi. Ya mungkin nanti aku bakal sharing. Oke guys, makasih banyak.